Halo minasan, watashi wa Irumika Engineering desu. Kyou wa Jugyo Kadai no Isolasi sosial ni tsuite pointo o wakariasuku o hanashimasu. Mijikai doga desu ga, dozo yoroshiku onegai shimasu. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai isolasi sosial. Adapun untuk definisinya sendiri yaitu adalah keadaan di mana seorang individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain. Kondisi ini merupakan mekanisme pertahanan diri yang maladaptif terhadap kecemasan atau rasa takut akan penolakan. Untuk etiologinya sendiri ada faktor predisposisi. Yang pertama ada faktor biologis, termasuk kelainan struktur otak, faktor genetik, dan ketidakseimbangan neurotransmitter. Yang kedua faktor psikologis, riwayat pola asuh yang patogenik, pengalaman penolakan berulang atau kegagalan berulang yang menyebabkan harga diri rendah kronis. Yang ketiga faktor sosiokultural, isolasi sosial karena norma budaya, status sosial ekonomi rendah, dan ketidakstabilan keluarga atau penolakan dari lingkungan sosial. Adapun untuk faktor presipitasinya, yaitu ada stresor sosiokultural seperti menurunnya stabilitas unit keluarga, perceraian, perpisahan. Yang kedua ada stresor psikologis, kecemasan berat, dan juga yang ketiga ada sumber coping yang lama, kurangnya dukungan sosial, ketidakmampuan memecah masalah. Adapun untuk patofisiologi isolasi sosial, yang pertama ada trauma dan penolakan. Individu mengalami trauma, penolakan, atau kegagalan dalam hubungan. Yang kedua, tahap harga diri rendah, terbentuknya konsep diri negatif, individu merasa tidak aman, malu, dan tidak berdaya. Ketiga, ada mekanisme pertahanan. Menarik diri menjadi mekanisme coping utama untuk menghindari kecemasan. Yang keempat, isolasi sosial total, terputusnya interaksi sosial sepenuhnya. Adapun untuk tanda dan gejalanya sendiri, yaitu ada data subjektif seperti mengungkapkan kesepian, merasa tidak aman, mengatakan hubungan tidak berarti seperti saya lebih senang sendirian. Yang kedua ada data objektif, tidak memiliki kontak mata, menarik diri, komunikasi verbal kurang merawat diri. Adapun untuk poin masalahnya itu sendiri yaitu penyebab gangguan konsep diri, harga diri rendah kronis menjadi masalah utama dari isolasi sosial dan berakibat perubahan persepsi sensori atau halusinasi. Untuk penata laksana medis dan keperawatan, dilakukannya psikofarmaka seperti pemberian antipsikotik untuk mengurangi gejala, dilakukannya terapi aktivitas kelompok, dan juga dilakukannya elektrokonvulsif terapi, dan juga dilakukan psikoterapi personal. Adapun untuk konsep dasar asal keperawatan, dilakukan pengkajian, biasanya pasien itu mengeluh malas berinteraksi, ingin sendiri, dan juga ada faktor predisposisi dan faktor presipitasi, pemeriksaan fisik serta psikososial. Adapun untuk intervensi keperawatan SP1, pasien dilakukan bina hubungan saling percaya, dan juga dilakukan identifikasi penyebab isolasi sosial, ajarkan cara berkenalan dengan satu orang. Yang kedua SP2 yaitu adalah latihan berkenalan kepada 2-3 orang. Dilakukannya evaluasi jadwal harian, latih pasien berkenalan dengan orang. Yang ketiga ada sosialisasi kelompok yaitu evaluasi SP1 dan 2. Latih pasien berinteraksi dalam kelompok kecil atau melakukan kegiatan sosial sederhana bersama orang lain. Dan terakhir ada SP keluarga, edukasi keluarga mengenai masalah isolasi sosial, cara merawat pasien, dan cara melatih pasien. じゃあ皆さん、これで幻覚についてのマインドマップの説明を終わります。少しでも理解の助けになれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。イルメカアンジェリンでした。バイバイ。Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.